Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 202305010311. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang analisa dan kalkulasi persediaan. Dalam makalah ini membahas tentang perencanaan agregat dalam manajemen operasi dan produksi. Oke, baik, langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu proses perencanaan agregat, yang dimana di dalamnya terdapat tujuan utamanya, fungsi strateginya, dan aplikasi luasnya. Nah, tujuan utama perencanaan agregat adalah memastikan jumlah produk atau layanan yang dibuat perusahaan pas dengan kebutuhan pelanggan, agar tidak ada barang yang menumpuk atau pembeli kecewa karena kehabisan. Kedua itu fungsi strategi, di mana memastikan semua rencana atau penjualan produksi sejalan dengan tujuan perusahaan, menjadi alat ukur kinerja produksi, serta membantu mengelola stok dan memastikan kapasitas produksi selalu siap. Nah, yang ketiga itu aplikasi luasnya. Rencana agregat ini dipakai di banyak tempat, bukan cuma pabrik. Contohnya rumah sakit, atur pasien, sekolah atur kelas, dan penerbit atur cetak buku. Intinya dimanapun perlu menyesuaikan produksi dengan permintaan. Nah, poin selanjutnya yaitu strategi perencanaan agregat, di mana dalamnya terdapat case strategi, level strategi, dan mixed strategi. Nah, case strategi di mana perusahaan mengubah produksi sesuai dengan permintaan pelanggan untuk mengurangi biaya penyimpanan stok. Strategi ini ideal untuk layanan atau jasa yang tidak bisa disimpan. Kedua itu level strategi, di mana produksi dilakukan secara stabil dan konsisten. Permintaan naik turun diatasi dengan menumpuk atau menggunakan persediaan dengan daftar tunggu atau backlog. Contohnya Toyota untuk efisiensi. Yang ketiga itu mixed strategi. Ini adalah gabungan dari case strategi dan level strategi. Perusahaan menyesuaikan berbagai faktor produksi seperti produksi, pekerja, dan stok secara terkontrol untuk menyeimbangkan permintaan dan biaya sehingga lebih fleksibel dan efisien. Nah, poin selanjutnya yaitu pengolahan hasil dan kesimpulan, di mana yang pertama itu disagregasi rencana. Nah, ini seperti memecah rencana besar menjadi jadwal kerja yang lebih kecil dan detail. Contohnya itu seperti rencana produksi bulanan dipecah menjadi rencana produksi harian atau mingguan. Kedua itu monitoring real time. Artinya kita harus terus mengawasi apa yang sedang terjadi saat ini. Kita memantau beberapa banyak barang yang sudah diproduksi atau output. Terus juga beberapa stok yang sudah ada atau persediaan, dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan dan apakah permintaan pelanggan sudah terpenuhi. Nah, yang ketiga itu penyesuaian adaptif, di mana jika ada hal yang tidak sesuai dengan rencana, misalnya produksi lebih lambat dari perkiraan, kita harus melakukan koreksi atau penyesuaian. Nah, ini bisa berarti bekerja lembur dan mencari bantuan dari pihak luar, atau bisa disebut subkontrak dan lain-lain. Keempat itu integrasi fungsional, di mana ini berarti semua bagian dalam perusahaan bekerja sama. Nah, bagian produksi berkoordinasi dengan bagian pemasaran atau marketing untuk tahu apa yang sedang diminta pasar, dengan bagian pengadaan atau prosuremen untuk memastikan bahan baku yang ada, dan dengan bagian SDM atau HRD untuk memastikan ada cukup tenaga kerjanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi analisa dan kalkulasi persediaan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.